Hai, perkenalkan saya Kim. Saya akan bercerita tentang horor. Buat kalian yang suka horor, kalian bisa duduk santai dan stay di channel ini. Jadi di keluarga Chandra, sejak dulu mereka selalu menghormati leluhurnya. Katanya itu demi kesejahteraan hidup, mendatangkan kebahagiaan dan kelimpahan rezeki. Rumahnya orang tua Chandra selalu menyediakan kembang melati, batok kelapa, lalu gelas berisi air kopi, dan lain-lain. Dengan kata lain, sesajen. Mereka menyediakan sesajen setiap malam Selasa dan malam Jumat. Oh ya, Chandra adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Keseharian keluarga Chandra seperti keluarga lain pada umumnya. Tidak ada yang janggal. Ia dan kedua adiknya bersekolah, kakak dan ayahnya bekerja, dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Tidak ada hal aneh ataupun janggal dalam keluarga mereka. Chandra juga sebenarnya paling rajin membuat sesajen kalau ayah dan ibunya lupa. Nggak seperti salah satu adik Chandra yang usianya paling dekat dengannya, Danu. Ia kelas 3 SMP. Ia sering mengaji setiap sore di masjid terdekat, tapi bukan satu-satunya yang baik. Keluarga mereka keluarga baik-baik. Mereka juga suka menunaikan sembahyang. Sesajen yang mereka lakukan hanya untuk menghormati leluhurnya. Hingga pada suatu hari mereka berhenti untuk menyediakan sesajen. Mereka sadar jika dalam agamanya hal itu tidak diperbolehkan. Lalu mereka mengakhiri kebiasaan itu. Namun hal-hal aneh mulai muncul. Anehnya, hanya Chandra yang mengalami hal-hal aneh itu. Hal-hal janggal itu mulai dialami oleh Chandra 3 hari sejak mereka berhenti menyediakan sesajen. Seperti ada suara bisikan di telinganya. Hingga ia terbangun. Dan saat itu, waktu menunjukkan pukul 00 waktu Indonesia Barat, tepat tengah malam. Tidak jelas kalimat apa, Chandra hanya terkaget dan terbangun. Tapi ia menghempas pikiran-pikiran negatif yang muncul dan menganggap itu hanya perasaannya saja. Setelah kurang lebih 2 minggu, Chandra masih dibangunkan oleh suara bisikan aneh di tengah malam. Tidak hanya itu, baru-baru ini juga ia sering melihat sosok hitam, tinggi besar, matanya putih, di pojok dekat lemari. Apa mungkin ia berhalusinasi karena terlalu lelah bersekolah? Atau itu cuman bayangan dari sudut lemari? Hingga pada satu malam, sosok itu benar-benar menunjukkan keberadaannya. Saat Chandra akan mulai tidur, benar-benar berterbangan, seperti sapunya ada di atas lemari, sapu di balik pintu, kaleng-kaleng kue. Hal itu membuat suasana ruangan berisik. Saat itu pukul setengah 11 malam, tapi anehnya tidak ada keluarga yang terbangun. Bahkan adiknya yang sama-sama belum tidur tidak ada respon sama sekali. Padahal kamarnya bersampingan tepat di balik kamar Chandra. Chandra hanya diam terkaget di dalam suasana yang menegangkan dan begitu mencekam. Lalu ia melihat 3 sosok hitam berdiri, namun seperti bayangan yang tidak jelas. Lalu terdengar suara orang berbicara. Suara menakutkan yang berkata, "Mana makanan kami?" Suara lirih disertai geraman bikin bulu merinding dan tubuh terbujur kaku. Benda-benda masih berterbangan saat itu, membuat berisik isi ruangan. Lalu Chandra berteriak dan akhirnya pingsan. Chandra tidak sadarkan diri hampir 2 hari. Setelah sadar, Chandra merasa dingin di kedua kakinya. Kemudian Chandra beraktivitas seperti biasanya. Sempat ditanya ayah ibunya, namun Chandra bingung harus bercerita seperti apa. Hasil kedua orang tuanya menghiraukan kejadian Chandra pingsan. Lalu Chandra sempat kebingungan karena 2 hari selanjutnya ia tidak bisa menggerakkan kedua kakinya, hanya terasa dingin seperti membeku. Ia sempat dilarikan ke rumah sakit dan dirawat, tapi dokter tidak dapat menemukan apa-apa. Dokter hanya berspekulasi bahwa apa yang dialami oleh Chandra hanya ada bagian dari saraf otak yang bertugas untuk menggerakkan kaki Chandra tersebut sedang mengalami gangguan, yang mungkin hal itu hanya bersifat sementara hingga kondisi mental Chandra membaik dan kaki Chandra bisa sembuh kembali. Dengan kata lain, Chandra akan dapat berjalan kembali
namun perlu waktu. Dan menurut Chandra sendiri, apa yang dikatakan oleh dokter itu logis. Chandra menerima kondisi yang ia hadapi, namun hanya beberapa hari saja Chandra merasakan ketenangan saat berada di desa. Setelah ia kembali ke rumah, ia mengalami hal janggal itu lagi. Sekarang tempat tidur Chandra tidak seperti dulu lagi yang rapi dan baru. Karena kini Chandra harus buang air dalam kondisi kaki terkunci. Bahkan buang air pun Chandra tidak dapat merasakannya. Ia dirawat oleh ibunya, dan kadang ketika ibunya sibuk, ibunya mengerjakan seorang perawat untuk membersihkan kotoran Chandra yang menggunakan salah. Hari-hari itu sangat menakutkan bagi Chandra, karena seperti pada saat sebelum dia masuk rumah sakit, ia mengalami kejadian yang sama yang berulang. Gabra berterbangan, lalu ada 3 sosok hitam besar menyeramkan yang berkata, "Mana makanan kami?" Dengan suara terangkat. Tapi kali ini mulut Chandra seperti dibungkam. Ia tidak bisa berteriak, dan ia juga seperti dibuat terbelalak. Ia tidak bisa pingsan dan harus menikmati situasi mengerikan saat itu. Chandra tidak pernah tertidur beberapa malam. Hingga pada suatu kondisi Chandra bertambah parah dari hari ke hari. Mulai dari menjadi dingin di bagian badan dan tangannya, lalu merabat ke kepalanya sehingga Chandra tidak bisa berbicara, hanya berkedip yang mampu ia lakukan. Pada akhirnya orang tuanya pun berinisiatif untuk memanggil seseorang yang mengerti hati. Sebut saja namanya Pak Saiful. Datanglah Pak Saiful itu ke rumahnya dan mencoba memeriksa kondisi Chandra. Kata Pak Saiful, ada orang yang jahatin Chandra. Katanya orang di RT atas. Namun untungnya di keluarga Chandra tidak ada yang frontal. Jadi mereka hanya pasrah menerima keadaan Chandra. Lalu Pak Saiful meminta air suci di kota lain. Katanya itu bisa menyembuhkan apa yang Chandra alami. Semua air kan suci kalau nggak dipipisin. Bercanda. Namun setelah semua itu keluarga Chandra lakukan, tidak ada perubahan sedikit pun pada kondisi Chandra. Chandra hanya bisa menangis. Terlihat di pipinya menitikkan air mata. Ibunya lantas ikut menangis. Ayah dan saudara-saudaranya merasa khawatir, sangat khawatir. Keadaan itu tidak diketahui banyak orang. Sekolah pun hanya tahu Chandra sakit. Tidak hanya saat itu, Chandra memang sering kali menangis. Siapa yang gak hancur mengalami kondisi seperti Chandra? Kurang lebih 2 bulanan Chandra yang masih kelas 2 SMA itu mengalami lumpuh. Hingga akhirnya Danu, adik Chandra yang biasa mengaji setiap sore di masjid terdekat, bercerita kepada guru ngaji barunya. Sebut saja Kak Arif. Kak Arif langsung meminta Danu untuk menemui kakaknya, Chandra. Setelah sampai di rumah, ternyata sudah ada Pak Saiful. Pak Saiful bilang katanya Chandra sudah tidak akan tahan lama lagi. Namun hal itu dibantah oleh kehadiran Kak Arif. Kak Arif seketika bilang kalau Sukma Chandra, kakaknya Danu, dimakan perlahan oleh 3 jin yang selama ini biasa memakan makanan dari sesaji. Mereka jin-jin itu kehilangan cukup lama sesaji itu. Maka dari itu mereka menagih. Ibunya Danu menambahkan, benar bahwasanya kami sebelum kejadian ini selalu membuat sesajen setiap malam Selasa dan malam Jumat. Lalu saat itu Kak Arif memejamkan matanya beberapa saat. Tidak lebih dari 2 menit, ia bilang kalau jin-jin itu sekarang sudah tidak ada. Lalu Kak Arif menyuruh Danu membacakan 11 surat di Al-Quran setiap pada Isya atau kurang lebih 7 sampai jam 8-an malam. Dan saat itu terlihat Chandra memejamkan matanya. Lalu Kak Arif mendekati Chandra dan mendekatkan jari tengahnya ke hidungnya. Cek apakah Chandra bernapas atau tidak. Lalu ia bilang, Chandra tertidur. Alhamdulillah. Semua yang ada di tempat itu berbarengan. Entah bagaimana seketika keluarga Chandra merasa lega. Padahal Chandra terlihat masih terbujur kaku di atas kursi ruang tengah. Itu tiba-tiba saja Pak Saiful berkata sinis, sama aku aja gak sembuh, kok kamu bisa? Sambil berjalan pergi dan meninggalkan rumah Chandra. Kak Arif cuma menghembuskan nafas. Mungkin dia di hatinya berkata astagfirullah.
pesan kepada keluarga dari Kak Arif, Chandra mungkin bisa beraktivitas seperti sedia kala, tapi ia nggak akan seutuhnya. Apa itu? Kata keluarga Chandra. Mungkin dia bakalan sering bengong. Tapi keluarga Chandra sangat berterima kasih karena melihat Chandra akhirnya bisa tidur. Berangsur selama 1 bulan, mulai dari ia bisa mengucapkan kata-kata, menggerakkan tangannya, lalu duduk, kemudian ia berdiri dan berjalan. Danu menuruti yang disuruh guru ngajinya itu, membacakan 11 surat dari Al-Quran setiap pada Isya. Namun karena sekarang Chandra sudah kembali normal, maka Danu berhenti membacakan 11 surat tersebut. Kak Arif menjadi akrab dengan keluarga Chandra. Bahkan Kak Arif bukan cuma mengajar ngaji Danu, tapi juga adik Chandra yang lain, Alif.